Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, para bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang mulia, kita sekarang berada di malam Jumat yang terakhir di bulan Safar 1446 Hijriah. Sekarang kita sudah memasuki malam ke-28 di bulan Safar 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan hadir bermajlis, melaksanakan sholat secara berjamaah, lalu menanti sholat isya, kita sama-sama membaca dan menelaah warisan dari Nabi kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang sahih, yang memiliki derajat kesahihan paling tinggi. Hadis-hadis yang disepakati kesahihannya diriwayatkan secara bersama oleh dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Hadis-hadis ini telah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Dan malam ini juga malam taklim terakhir untuk ikhwah tadrib. Atau ada perubahan? Tidak ada. Sudah mau berangkat? Artinya pekan depan insyaAllah antum sudah tidak kelihatan. Sudah mau berangkat? Sebagian. Oh, ya. Artinya sudah selesai programnya ya? Sudah ada penggantinya? Belum ada yang datang sekarang, tadrib. Mana satu orang itu? Oh, Masya Allah. Dari mana? NTT, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan bertahan insya Allah. Taib. Pembahasan kita masih dalam pembahasan kitab Al-Ashribah. Dan malam hari ini kita akan bahas beberapa adab-adab yang berkenaan dengan malam hari ya. Jadi sebenarnya masih terkait dengan kitab tentang minuman. Cuma memang dalam hadis yang dibahas dalam bab ini memuat beberapa masalah. Karenanya judul babnya sifatnya umum ya. Dan pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan satu hadis dalam satu bab. Atau dua hadis ya? Dua hadis ya? Dua ya. Baik. Kita muraja dulu secara cepat ya pada ikhwah tadrib.
Hadis yang pertama yang lalu disebutkan utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi bi Ilya Jaswan. Apa itu Ilya? Di mana itu Ilya? Ilya adalah Baitul Maqdis. Di mana? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Nah, Ustaz. Masya Allah, ahsan. Berarti ini perjalanan beliau sudah berada di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Posisi beliau di bagaimanakah rutenya itu? Rute Isra Mi'raj gimana? Rute Isra Mi'raj gimana? Rutenya dari mana ke mana? Dari Makkah ke Palestina. Ke Palestina. Lalu Mi'rajnya ke langit. Taib. Jadi ini kisah di kapan ini? Ini kisah kapan ini? Waktu di mana? Waktu di Baitul Isra. Masalah di Isra ya. Masih Isra. Taib. Biqadahaini min khamrin wa labanin. Fanadhara ilaihima. Pertanyaan. Rifki. Siapa yang bawakan kepada beliau qadahain? Apa itu qadahain? Dua bejana. Siapa yang bawa itu? Siapa yang sodorkan, tawarkan? Malaikat Jibril. Jibril, malaikat ya. Ahsant. Taib. Pertanyaan selanjutnya. Zul Fikran. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika disodorkan? Apa yang disodorkan itu? Dua itu? Susu dan Homer. Susu dan? Homer. Khamar. Taib. Apa yang dipilih oleh Nabi SAW? Susu. Susu. Taib. Ahsan. Ghazali. Apa kata Jibril? Alhamdulillah. Lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saja. Apa faedah dari kata-kata Alhamdulillah? Menunjukkan bahwa itu merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan. Maka sebagai bentuk pengagungan kita mengucapkan alhamdulillah. Taib. Ya, senantiasa memperbaharui ucapan alhamdulillah ya. Sebagaimana nikmat senantiasa datang dari satu nikmat ke nikmat berikutnya. Siapa yang bisa sebutkan pernyataan Jibril yang lengkap? Fadel. Alhamdulillah hadaka lil fitrah. Apa? Alhamdulillah hadaka lil fitrah. Lanjut. Apa tadi? Itu apa tadi yang antum bilang itu? Apa artinya itu? Astaghfirullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Terus ini adalah fitrah. Apa itu fitrah? Kebaikan. Karena Nabi memilih susu bukan khamar. Susu. Susu adalah fitrah. Yes. Apa makna fitrah di situ? Kebaikan. Kebaikan. Begitu ya, Syahrul?
Betul? Keselamatan. Keselamatan. Muharram? Siapa? Muharram namanya? Apa? Oh, bukan Muharram ya? Mana yang Muharram? Muharram Abil. Kalau ini siapa? Abid. Abil dan Abid. Beda ya. Abid. Fitrah. Apa sih maknanya fitrah? Fitrat Allahi allati fatara an-nas 'alaiha. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Apa itu? Kenapa bisa dibilang susu itu fitrah di sini? Asalnya kebaikan. Ya, Asalnya kebaikan susu itu. asal kebaikan. Taib. Lau akhadtal khamra ghawat ummatuk. Apa artinya itu? Ghawat ummatuka. Apa artinya ghawat? Ghawat ummatuka. Kamal. Apa artinya Kesesatan. ghawat ummatuka? Sesat. Sesat. Masya Allah. Terakhir. Apa hadis kedua? Hadis apa yang kita bahas hadis kedua? Ja'a Abu Humaid. Siapa itu Abu Humaid? Khairuddin. Abu Humaid siapa itu? Sahabat. Nama atau apa itu? Nama atau apa itu? Abu Humaid. Kunyah. Apa? Kunyahnya. Siapa namanya? Muntir. Mundir bin As-Sa'ad. bin Sa'ad Sa'ad. atau Abdurrahman. Abdurrahman. Ahsan. Ja'a Abu Humaid. Abu Humaid kita bilang di antara sahabat yang meriwayatkan hadis apa? Hadis tentang sholat. Sifat salat Sifat Nabi salat. SAW. Taib, jayyid, ahsan. Arif. Apa yang beliau bawa? Abu Humaid bawa apa? Susu. Bawa susu. Untuk siapa? Rasulullah. Untuk Rasulullah SAW. Taib, ahsan. Tapi ada kesalahannya Abu Humaid. Apa itu? Siapa? Aljan. Kesalahannya karena dia membawanya dengan dalam keadaan terbuka. Kenapa? Dia membawanya dalam keadaan terbuka, tidak ditutup. Tidak tertutup. Iya, Ustaz. Taib, ahsan. Kalau tidak tertutup, kenapa? Apa mas? Taib, fadhal. Siapa lagi? Andika Putra. Terakhir. Ada faedah yang kita sebutkan bahwa Abu Humaid ini melakukan kebaikan atau tidak? Beliau waktu itu. Iya Ustaz. Apa kebaikan yang beliau lakukan waktu itu? Pelajarannya Apa kebaikan yang dilakukan oleh Abu Humaid? wajib apa? Saat Nabi melarang untuk tidak Apa? harus Apa? Perjelas. Apa yang beliau lakukan? Apa beliau lakukan dari kebaikan? Bawa susu. ya, Ustaz. Ini artinya apa? Apa namanya? Kalau dia bawakan sesuatu Rasulullah, beliau mau apa?
berkhidmat Ya. kepada Rasulullah, berkhidmat dan sekaligus menghadiahkan. Dan Rasulullah menerima hadiah atau tidak? Menerima, Ustaz. Menerima. Tapi walaupun begitu Rasulullah tegur beliau. Ya. Atau tidak? Baik, Sulkifi kalau gitu. Apa faedah yang kita sebutkan di situ? Melakukan kebaikan tapi tetap ditegur. Bolehnya memberikan hadiah kepada Nabi dan Ahlul Baitnya. Bolehnya berkhidmat ketika membawa sesuatu dianjurkan untuk menutupnya. Apa yang tahu? Penutup ini. Fadal. Belum piantun dapat kira ya. Eko ya, siapa ya? Eko ya? Eko. Apa tadi? Subhanallah. Masya Allah, ini siap menjawab biar belum tahu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah Abu Humaid melakukan kebaikan atau tidak? Melakukan kebaikan, Apa kebaikannya? berkhidmat kepada Rasulullah. Berkhidmat. Lalu apa tanggapan Rasulullah? Karena gelas atau bejana yang dibawakan yang isinya susu tersebut dibawa kepada Rasulullah dan tidak ditutup. Ya, Dan Rasulullah menasihati. nasihati. Jadi faedahnya gimana? Bahwa Faedahnya walaupun orang berbuat kebaikan kepada kita, jangan malu untuk menasihati orang tersebut. jangan segan ya, Segan. jangan segan. Jadi kadang orang kalau melakukan kebaikan sama kita, kita sudah tidak enak untuk menasihatinya. Tapi Rasulullah ketika orang ini sudah datang dengan kebaikan, hadiah, tapi ada kesalahannya, tetap perlu diluruskan, perlu ditegur ya, disempurnakan kebaikannya. Taib, barakallahu fikum. Ya, Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma gfir li wa lil muallif wa lil ustadz wa lil hadirin jami'a. Qala al muallif rahimahullah, babul amri bitagtiyatil ina'i wa ika'is siqa wa ighlaqil abwab wa dhikri ismillahi 'alayha wa itfa'is siraji wan nari 'inda an-nawmi wa kaffis sibyani wal mawashi ba'da al-maghrib. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. حديث الذي بعده حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. والحديث الذي بعده حديث أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. Ya. Judul babnya Babun al-amru bi taghtiyati al-ina. Bab perintah untuk menutup bejana. Wa ika as-siqa, dan mengikat as-siqa. Ya, siqa itu juga bejana yang digantung ya, berisi air minum dan dari kulit, dan dia ditutup ya, diikat untuk menutupnya. Wa iglaq al-abwab, dan perintah untuk menutup pintu-pintu. Wa dzikru ismillahi 'alaiha, dan mengucapkan basmalah ketika melakukannya. Wa itfa as-siraj, dan mematikan lampu ya, lampu minyak maksudnya. Indan naum wan nar, dan api indan naum ketika tidur. Wa kafus sibyan, dan menahan anak-anak kecil kita. Wal mawashi, dan hewan-hewan peliharaan.
ba'dal maghrib, ketika sudah masuk waktu maghrib atau setelah maghrib. Ini judul babnya. Walaupun kalau kita perhatikan, tidak semua yang disebutkan dalam judul bab ini ada dalam hadis. Sebabnya karena Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang membuat judul bab ini menyebutkan babnya dalam Sahih Muslim. Dan hadis kita ini sebagian tidak diriwayat, sebagian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Jadi sebagian hadis Muslim tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari sehingga tidak masuk dalam buku kita ini. Namun semuanya ini adalah hal yang disunnahkan, ya, hal yang disunnahkan di antara adab-adab yang perlu kita lakukan pada saat malam hari. Sebagiannya pada saat malam hari dan sebagiannya pada saat mau tidur. Ya, jadi sebagian adab-adab ini pada saat awal malam dan sebagiannya pada saat kita mau tidur. Kapan itu pada malam hari dan pada saat mau tidur nanti kita akan terangkan, ya. Kita mulai dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis yang bernomor 1310 dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana junhul laili, jika waktu malam telah masuk, awal malam maksudnya, au amsaitum, atau kalian sudah masuk di malam hari. Jadi amsaitum itu, amsa itu sore dan malam juga, ya, amsaitum. Bahkan kalau dalam bahasa Arab itu, ya Allah, al-masa itu sampai jam 10 juga bisa dinamakan al-masa, ya. Makanya kalau orang Arab bilang fi sa'ati at-tasi'ah, ya kan, kalau bahasa Arab itu, ya, ini catatan penting, ya. Bahasa Arab itu tidak ada istilah pukul 13, pukul 14, pukul 15, itu tidak ada dalam bahasa Arab. Dibedakan cuma dengan keterangannya. Jadi umpamanya jam 1 malam, kita bilang fi sa'ati al-wahidah lailan. Kalau 1 siang, kita tidak bilang, ya kadang kesalahan biasa, ada yang tulis fi sa'ati al-tsalitsah asyr, jam 13. Bah, itu tidak dikenal dalam bahasa Arab. Orang Arab bilang fi sa'atil wahidah naharan atau zuhran, ya. Sehingga selalu ada keterangannya. Kapan subahan, kapan zuhran, kapan asran, masaan. Masaan itu sampai jam 10 juga masih bisa dibilang masaan. Jadi kita bilang indi tarbiyah ila sa'atil 'ashra masaan. Saya punya tarbiyah sebentar, mungkin sampai jam 10 malam. Kita bilang masaan. Jangan diartikan masaan itu sore hari, ya. Masaan artinya sore, malam juga masuk di situ. Bisa sampai malam. Dan nanti jam 11 ke atas baru dibilang al-hadi asyrah laila. Al-hadi asyrah laila, ya. Jadi sini yang dimaksudkan sini, au amsaitum, atau jika kalian telah masuk waktu malam hari. Ya, jadi ini adab malam hari, ya. Jadi bukan sore hari. Amsaitum sini tidak diartikan sore hari tapi malam hari. Fakuffu sibyanakum, maka kuffu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian. Kita terjemahkan saya dulu, ya, kita terjemahkan. Fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kecil kalian, sibyan. Fa inna syayatina, karena sesungguhnya setan-setan itu, tantashiru hina idzin, dia akan berkeliaran di awal malam. Setan berkeliaran di awal malam. Fa idza dhahaba sa'ah minal lail, dan jika sudah lewat awal malam itu, fakhalluhum, maka biarkan mereka.
Artinya kalau ada yang mau keluar, silahkan. Sebutlah nama Allah Azza wa Jal. Fa inna syaitana, karena setan itu la yaftahu baban mughlaqa, setan tidak mampu membuka pintu yang tertutup. Ya. Ini hadis pertama. Ada berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis pertama ini? Yang pertama adalah, sekali lagi, hadis ini menjelaskan tentang adab-adab di malam hari. Sebagiannya di awal malam. Apa di awal malam? Di antara adab-adab di awal malam dan tepatnya ketika masuk waktu maghrib, ya, ketika waktu maghrib masuk. Di antara adabnya adalah anak-anak kecil kita tahan. Dan yang dimaksudkan anak-anak kecil ini, anak-anak kecil yang belum mampu untuk menjaga dirinya, belum punya senjata zikir, ya. Anak-anak kita yang belum bisa kita ajarkan zikir, yang kita zikirkan, ya, yang biasa kita, ya, makanya kan nu'izuhu, ya, kalau kita mau ajarkan dia, mau melindungi dia, kita yang membacakan kepada dia zikir-zikir sebagai penangkal dari gangguan syaitan. Adapun kalau sudah dewasa, anak-anak yang sudah dewasa, dia sudah bisa disuruh berzikir sendiri, ya. Adapun anak kecil masih rentan dengan gangguan syaitan, lalu dia belum punya penangkal, belum punya benteng dari gangguan setan, maka anak-anak kecil kita itu disunnahkan, dianjurkan, jangan biarkan berkeliaran di malam hari. Dan tepatnya adalah pada saat waktu maghrib masuk, pada saat maghrib telah masuk. Di sini adalah waktu yang paling berbahaya, ya. Berbahaya karena disinilah waktunya berkeliaran setan. Dan hadis ini di antara hadis yang menjelaskan kepada kita tentang tanda dan bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini masalah gaib, ya, masalah gaib. Tidak mungkin beliau tahu tentang setan berkeliaran kecuali wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyaksikan, tapi kita sangat meyakini kebenaran sabda Nabi ini. Dan tidak boleh diakal-akali, ya. Kan kalau akal kita, logika kita bilang semakin larut malam semakin berbahaya, semakin bertambah malam semakin berbahaya. Tapi dalam hadis ini dikatakan yang berbahaya itu awal malamnya untuk anak kita. Yang berbahaya itu awal malamnya. Awal malam ini yang kita perlu tahan anak kita, jangan sampai ada keluar malam. Jadi ini perhatikan, ya, untuk orang tua, anak-anak kita kadang keluar sore hari main-main dengan temannya, main-main di sekitar rumah, ya, tidak ada masalah. Tapi seorang bapak, seorang ibu yang sayang anak dengan makna sebenarnya, tidak boleh membiarkan anaknya sudah mau masuk waktu maghrib lalu dia belum tahu mana anaknya ini, ke tetangga mana atau di jalan mana, ya. Sebagian orang tua tidak peduli, ya, dengan itu, padahal ini sangat berbahaya untuk keselamatan sang anak, utamanya keselamatan dari gangguan agamanya, gangguan jiwanya. Fakufu sibyanakum, jaga, tahan, ya, tahan anak-anak kita, jangan sampai ada yang berkeliaran. Fa inna syayatin tantashiru hina idzin, karena setan di waktu-waktu itu keluar. Dan dalam sebagian riwayat, ya, ini tidak ada di sini, termasuk mawashi, ini judul disebutkan dalam judul bab, tapi tidak ada dalam hadis ini, yaitu mawashi, hewan-hewan kita juga. Jadi yang punya hewan peliharaan, punya kambing-kambing gembalaan, ya, punya sapi-sapi, punya ayam-ayam, ya, itik-itik dan seterusnya. Apalagi, ya. Itu usahakan semuanya sudah aman di kandang masing-masing sebelum masuk waktu maghrib. Pastikan, ya, peliharaannya antum sudah berada di tempat masing-masing, di kandang masing-masing di waktu malam hari.
Ini tidak disebutkan dalam hadis kita, tapi dalam sebagian riwayat wa fawashi'a atau mawashi, ya. Fa idza dhahaba sa'ah minal lail, dan jika sudah lewatnya ini dalam sebagian riwayat bahwa jika sudah masuk waktu Isya, jika waktu sudah masuk waktu Isya atau sudah menjelang Isya. Jadi waktu yang paling rentan berbahaya itu untuk anak-anak adalah waktu maghrib, waktu awal maghrib, dan beberapa waktu setelah itu. Adapun kalau sudah menjelang Isya, maka sudah aman lagi. Silahkan keluarkan anak kita. Pergi main-main sekarang. Ya. Tidak harus ya, tidak harus ya. Bahwa artinya dia lebih aman ya. Ini kita mau katakan karena sebagian orang kadang dia lebih khawatir kalau anaknya ya menjelang Isya belum datang, lalu waktu maghrib dia masih biarkan ya. Padahal dalam hadis sebaliknya ya. Kalau memang dia harus keluar, di malam hari karena sesuatu keperluan, maka justru kita keluarkan atau persilahkan, izinkan untuk keluar menjelang Isya ya, bukan justru pada waktu persis maghrib ya. Itu waktu yang sangat rawan bagi anak-anak kita. Dan ini sekali lagi kita yakini ya. Dan ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan al-akhdhu bil asbab. Kita diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab, faktor-faktor yang bisa membantu kita untuk menjaga diri dan keluarga kita. Tidak cukup dengan kita bilang tawakal kepada Allah ya. Mungkin ada orang tua bilang, saya sudah bekali anak saya dengan dikit-dikit, saya sudah biasa doakan, saya sudah biasa baca-bacakan kepadanya. Kita katakan tidak cukup ya. Biar kita baca-bacakan, tapi kalau yang arahan seperti ini tidak kita terapkan, maka dia tetap rawan untuk diganggu oleh jin, oleh setan ya. Maka harus dipadukan antara dua hal ini. Fa idza dhahaba sa'ah minal lail fakhalluhum. Silahkan lepaskan ya, fakhulluhum, silahkan lepaskan. Seandainya harus dilepaskan. Ini kaidah ya, ini penting ya. Dalam usul fiqh dikatakan bahwa al-amru ba'dal hadhr yadullu alal jawaz. Kan ada kaidah usul fiqh yang mengatakan apa? Al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Tapi ada juga kaidah dalam usul mengatakan bahwa perintah setelah larangan hukumnya boleh, mubah, bukan harus ya. Jadi jangan membaca ini fakhulluhum, kalau sudah masuk waktu Isya lepaskan dia. Ini perintah bahwa harus dilepaskan. Anak-anak keluar semua, keluar ya. Sudah lewat waktu berbahaya. Ya, tidak. Ini menunjukkan boleh ya, boleh. Ya, seperti umpamanya fa idza halaltum fastadu ya. Waktu kita masih ihram dilarang kita melakukan berbagai macam mahzuratil ihram, termasuk memburu hewan. Tapi kalau sudah kita halal, sudah tahallul, maka dibolehkan kita memburu ya. Fastadu itu perintah, tapi bukan berarti harus kita lakukan ya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah ya. Kalau istri kita sudah suci, bersih dari haid, maka datangilah dia. Bukan berarti wajib ya. Begitu istri kita bersih dari haid, wajib kita datangi ya. Artinya sudah boleh ya, sudah boleh. Artinya tentu saja setelah mandi wajib ya. Itu kaidah penting ya dalam usul yang harus kita fahami dalam masalah ini. Kemudian faedah yang lainnya adalah perintah untuk menutup pintu. Dan ini utamanya dalam sebagian riwayat ini menjelang kita tidur malam hari. Dan juga tidak apa-apa sejak awal malam ya. Kita tutup pintu-pintu kita dengan membaca basmalah. Kawan sekalian, harus dipadukan dua hal. Biar kita tutup pintu kita rapat-rapat dengan gembok besi
bahkan mungkin pintunya berlapis-lapis. Kalau tidak dibacakan Ismullah, tidak dibaca basmalah, maka setan bisa masuk. Ya. Dalam hadis dikatakan, setan itu kalau ada seseorang, karena selalu dibuntuti kita ini oleh setan, seseorang yang masuk dalam rumahnya dan tidak membaca basmalah, setan mengatakan ada mabit kita, tempat nginap kita di rumah ini. Maka setan bisa masuk. Kapan itu? Ketika seseorang masuk dalam rumahnya tidak baca basmalah. Sudah masuk setan di rumah kita. Kita makan malam. Kapan ada seorang yang tidak membaca basmalah, maka setan mengatakan indana asya atau najidu asya'an, kita dapat makan malam. Ya. Jadi kalau ada anggota keluarga yang tidak baca basmalah, maka berarti dia mempersilahkan setan makan makanannya. Tapi kalau semua anggota keluarga membaca basmalah, dia cuma nginap saja, tapi tidak dapat makanan. Ya. Tapi yang lebih bagus adalah biar tempat nginap dia tidak bisa, ya, tidak dapat. Kapan itu? Ketika kita membaca basmalah. Sebaliknya, tidak cukup kita mengatakan kita baca basmalah saja. Tawakal, buka pintu kita lebar-lebar, sudah kita bacakan semua. Ya. Bahkan ada sebagian orang sampai menempel, ya, ayat-ayat kursi di atas rumahnya, atau di atas atapnya, atau di kusennya, ya, yang situ untuk, artinya dia buka, saya tidak apa-apa itu, tidak ada yang setan berani masuk. Tidak sunnah juga, ya. Yang sunnah melakukan dua-dua. Rasulullah menyuruh kita melakukan tindakan pencegahan dengan dua hal ini, secara fisik dan secara maknawi. Fisiknya gimana? Tutup pintu, ya. Jangan bilang kita rajin membaca Al-Quran di sini. Jangan kita bilang semua kita ini selalu berzikir kepada Allah. Sunnahnya tutup pintu kita, ya. Tutup pintu. Tidak dikatakan bertawakal dengan membuka pintu kita, tapi menutup pintu dengan gembok, dengan kunci yang sangat kuat tidak cukup juga. Harus dengan kunci yang lebih penting, yaitu kunci dengan zikir kepada Allah, menahan syaitan dengan hal ini. Ini sunnah, ya, sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam harinya. Adapun hadis kedua tadi yang disebutkan, tambahan adab-adab pada malam hari adalah la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Jangan biarkan api itu masih menyala di rumah kita, di rumah kalian ketika kalian tidur, pada saat kalian tidur. Ini adab menjelang kita tidur. Pastikan tidak ada lagi api yang menyala, kompor-kompor kita, atau kalau kita masih ada lampu minyak, ya, lampu minyak yang pakai api, yang masih menggunakan api, maka matikan. Apakah berlaku pada lampu kita? Ya, kan di sini ada siraj. Kata-kata siraj, apa itu siraj? Dia adalah lampu, ya, misbah, lampu. Tapi peristilahan yang dahulu itu yang dimaksudkan adalah, ya, lampu minyak yang masih menggunakan api, bukan listrik. Cuma kita perlu lihat hadis ketiga, ya, sebagai penutup. Kenapa sampai datang larangan seperti ini? Ternyata dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dijelaskan illah awal disyariatkannya hal ini, yaitu ihtaraqa baitun bil Madinah. Ada sebuah rumah, satu rumah di kota Madinah terbakar. Ala ahlihi, terbakar, ya, hingga kepada anggota keluarga, anggota rumahnya. Minal laili, pada malam hari. Fahuddisa bi sya'nihim an-nabiyyu sallallahu. Info itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tanggapan beliau? Inna hadhin nar, sesungguhnya api ini, innama hiya aduwwun lakum,
dia adalah musuh bagi kalian. Fa idza nimtum, maka jika kalian tidur, fa atfi'uha, maka matikanlah api tersebut, ankum, dari kalian. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Hadis ini menjelaskan tentang kejadian yang pernah terjadi di masa Nabi SAW dan dilaporkan kepada beliau. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa bagaimana kedudukan Nabi kita SAW sebagai seorang pemimpin yang mendapatkan info-info termasuk dalam masalah-masalah yang seperti ini. Ya, kejadian-kejadian yang terjadi di kota Madinah, kejadian kebakaran, kejadian ini dan itu, juga para sahabat merasa perlu untuk menginfokan kepada beliau dan sekaligus meminta pandangan beliau bagaimana menghadapi masalah ini. Terjadi kebakaran, ya. Dan kebakaran itu ternyata pemicunya adalah ini tidak disebutkan dalam hadis kita ini, ya. Tapi dalam sebagian riwayat disebutkan pemicunya adalah fuwaisiqah. Apa itu fuwaisiqah? Tikus farah, ya. Fa'ratun. Tikus disebut dengan fuwaisiqah. Jadi ada tikus di malam hari, jarrat al-fatilah. Fatilah itu ya sumbu dari api itu yang minyak, ya. Dia lari lalu tertarik sehingga jatuh lampunya lalu membakar rumah tersebut. Ini asalnya, ya, asalnya. Asal kejadiannya. Maka ketika tidak disebutkan dalam ini, tapi dalam riwayat yang lain dijelaskan. Maka disitulah, ya, di antara pelajaran juga kalau bisa di rumah tidak ada fuwaisiqah, ya. Di antara hal yang usahakan kalau bisa amankan rumah kita dari tikus-tikus, ya. Karena tikus itu musuh, ya, yang boleh dibunuh kapan saja dan di mana saja. Termasuk kalau di tanah haram. Ya, di tanah haram itu tidak boleh sembarang membunuh. Tapi tikus boleh dibunuh kapan saja dan di mana saja, ya. Minal fawasiq. Biar tidak apa-apa kita, ya, bisa dibunuh. Maka jangan berteman, ya. Jangan berdamai dengan tikus, ya. Karena mungkin ada orang yang pelihara tikus di rumahnya, ya. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja, ya. Harus diperangi. Karena berbahaya, ya. Di antara bahayanya seperti ini kejadiannya, ya. Kejadian kebakaran di kota Madinah, penyebabnya lah tikus, ya, tersangka, ya. Dan memang dia, ya, pelakunya atas takdir Allah tentunya. Jamaah sekalian, kemudian dari sini Nabi kita SAW mengatakan, maka solusinya, langkah antisipasi ke depan, ini sunnah, ya, sunnah dalam masalah ini adalah sebelum kita tidur matikan api-api kita, ya. Sekali lagi, masa lalu lampunya itu api, dari api, ya, yang dibakar, ya. Kata ulama kita, dan dalam sebagian riwayat, atfi'ul masabih, matikan misbah, suruj. Dan misbah dalam bahasa kita hari ini lampu-lampu. Apakah sunnah? Apakah sunnah seorang ketika tidur mematikan lampunya? Jawabannya bahwa bukan sunnah mematikan lampu karena bagusnya tidur gelap-gelap. Tapi kalau saja lampu, biar lampu listrik, bisa berbahaya, terjadi koslet atau apalah, ya. Jadi biasa, makanya ulama kita mengatakan seperti kalau ada orang masih mengecas sesuatu, ya, alat-alat listrik, atau masih rice cookernya atau apalah yang berbahaya, yang bisa koslet di malam hari atau gimana, maka sebaiknya itu semuanya dimatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka disunnahkannya mematikannya karena dikhawatirkan mendatangkan mudarat seperti itu. Bukan disunnahkannya untuk kita harus gelap-gelap pada saat kita tidur, ya. Karena ada sebagian orang
beda manhajnya pada saat dia tidur ya. Ada manhajnya suka lampu nyala, ya. Ada manhajnya yang tidak bisa tidur kalau lampu menyala, ya. Jangan bilang manhajnya antum kurang sunnah, ya. Karena suka nyala-nyala terang, padahal sunnahnya dimatikan. Ya, kita katakan bukan itu illah, ya, perintah mematikan. Perintah mematikan illatnya adalah bahayanya, bukan disunnahkan gelap-gelap. Tapi kalau memang itu efisiensi dan memang juga penghematan dan ya tidak terlalu dibutuhkan, dimatikan, tidak ada masalah. Tapi jangan difahami bahwa sunnahnya memang harus gelap-gelap ya pada saat kita tidur. Jadi kalau dia berlaku kepada alat-alat listrik yang bisa berbahaya, maka hal itu juga disunnahkan ya, disunnahkan untuk mematikan. Walaupun tidak secara persis ya sama lampu kita dengan lampu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali ini khos sekalian dan hal yang tidak termuat dalam hadis kita ini tapi ada dalam beberapa riwayat dan disebutkan dalam judul bab, termasuk tadi adalah bejana-bejana kita ya, termasuk kalau kita mau tidur bejana-bejana apa saja ya, tempat masak kita dan tempat makanan kita tutup, dan termasuk wika ya, termasuk siqa ya, tempat-tempat minum ya, tempat-tempat yang kita ada air minum ya masa lalu diikat, semuanya itu ditutup untuk menjaga keamanan dari serangga dan yang lainnya. Dan ini menunjukkan bagaimana kelengkapan adab yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan makin menegaskan bahwa agama ini tidaklah satu kebaikan sekecil apapun kebaikan itu kecuali telah diajarkan oleh agama ini, dan segala hal yang membahayakan kita bagaimanapun kecilnya mudarat tersebut telah dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fajazahullahu anna khaira al-jaza sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.